aktivitas pertambangan nikel yang ada di kawasan Raja Ampat di Papua Barat Daya. Ini tentu menjadi salah satu berita yang paling viral belakangan ini karena aktivitas pertambangan di sekitar Raja Ampat itu bukan hanya menimbulkan polemik, tapi dikhawatirkan akan mengganggu dan bahkan merusak ekosistem yang ada di sekitar Raja Ampat. Secara prinsip, Greenpeace Indonesia itu kenapa misalnya memprotes aktivitas pertambangan di sekitar Raja Ampat itu, karena bagi mereka izin terkait dengan pertambangan yang ada di sekitar Raja Ampat itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 2014. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bicara tentang kisruh dan polemik terkait dengan aktivitas pertambangan nikel yang ada di kawasan Raja Ampat di Papua Barat Daya. Ini tentu menjadi salah satu berita yang paling viral belakangan ini karena aktivitas pertambangan di sekitar Raja Ampat itu bukan hanya menimbulkan polemik, tapi dikhawatirkan akan mengganggu dan bahkan merusak ekosistem yang ada di sekitar Raja Ampat. Padahal kita tahu Raja Ampat itu adalah salah satu destinasi wisata yang paling mantap bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Bahkan beberapa waktu yang lalu, persisnya tahun 2023 misalnya, UNESCO menetapkan Raja Ampat itu sebagai Global Geopark. Yang itu artinya bahwa Raja Ampat itu kemudian dijadikan sebagai kekayaan dunia yang mesti dilindungi dari ancaman-ancaman kerusakan lingkungan. Bahkan kita tahu National Geographic ya tahun 2024 memasukkan Raja Ampat sebagai salah satu dari 25 destinasi dunia. Ini destinasi dunia untuk tahun 2025. Ini kan menegaskan bahwa Raja Ampat merupakan salah satu tempat wisata yang saya kira memang cukup luar biasa, keindahan alamnya, tapi yang paling penting adalah keindahan laut dan tumbuhnya terumbu karang yang saya kira itu tumbuh berkembang dengan baik. Wajar kalau kemudian ketika belakangan ini muncul terkait dengan aktivitas pertambangan yang ada di sekitar Raja Ampat itu menjadi isu yang menurut saya memantik begitu banyak perhatian publik, begitu banyak memantik spekulasi, begitu banyak juga menimbulkan kontroversi yang saya kira ini mesti harus dijalankan solusinya. Publik bertanya-tanya, dari mana sebenarnya kisah ceritanya isu terkait dengan pertambangan nikel di Raja Ampat ini menjadi isu yang cukup luar biasa, sehingga semua kalangan, termasuk istana, itu juga merespon isu ini. Ini tentu tidak terlepas karena ada sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah anak-anak muda di Papua itu melakukan protes saat acara konferensi Indonesia yang berjudul Critical Mineral Conference and Expo yang dilaksanakan di Jakarta 3 Juni lalu. Jadi ketika Greenpeace Indonesia dengan sejumlah pemuda dari Papua ini melakukan protes karena mereka menyoroti soal dampak buruk terkait dengan eksploitasi pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Praktis setelah itu, semua publik, sorotan publik mengarah pada aktivitas pertambangan yang ada di kawasan Raja Ampat. Inilah yang saya kira menjadi hal ihwal, semacam dalam tanda kutip ya, asbabun nuzul wa asbabul wurud, soal apa yang sebenarnya menjadi trigger sekaligus pemantik kenapa persoalan aktivitas pertambangan yang ada di sekitar Raja Ampat ini menjadi isu yang kemudian menasional, karena tidak terlepas dari aktivitas dan kemudian protes yang dilakukan oleh aktivis Greenpeace Indonesia dan sejumlah pemuda dari kawan-kawan Papua. Saya kira kalau kita hitung satu-satu ya, misalnya secara prinsip Greenpeace Indonesia itu kenapa misalnya memprotes aktivitas pertambangan di sekitar Raja Ampat itu, karena bagi mereka izin terkait dengan pertambangan yang ada di sekitar Raja Ampat itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 2014 soal pengelolaan wilayah dan pesisir termasuk pulau-pulau kecil. Jadi itu yang sebenarnya menurut mereka sejak awal aktivitas pertambangan yang ada di sekitaran Raja Ampat itu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 2012 terkait dengan
pengelolaan wilayah, pengelolaan pesisir, dan pengelolaan pulau-pulau kecil. Dan yang paling penting kata mereka, khususnya yang disampaikan oleh Greenpeace Indonesia, dikhawatirkan aktivitas pertambangan ini akan merusak ekosistem. Salah satunya adalah soal akan menurunkan kesuburan tanah, dan kemudian yang paling penting dan paling ditakutkan itu adalah soal kekhawatiran terjadinya pencemaran lingkungan. Ini yang saya kira memang kemudian mendapatkan respon yang cukup luar biasa. Menariknya, para pemirsa dan teman-teman semua, dari beberapa kementerian, terutama Kementerian SDM dan Kementerian Lingkungan Hidup, memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kita cek satu persatu. Misalnya pendapat Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa ada pelanggaran yang cukup serius yang saya kira sampai detik ini itu sedang ditelusuri dan sedang diinvestasi. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran serius tentu nantinya akan diungkap ke publik. Jangan sampai pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dianggap serius ini terendap, tidak terekspos, sehingga publik tidak tahu secara rinci apa yang sebenarnya disebut dengan pelanggaran. Tapi secara prinsip menurut saya, ketika secara officially Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan ada pelanggaran serius terhadap terkait dengan tata kelola pulau kecil, terkait dengan tata kelola wilayah, yang terkait dengan penambangan nikel yang ada di Raja Ampat, menurut saya harus diekspos setuntas-tuntasnya sehingga publik tahu apa yang dimaksud dengan kerusakan. Dan tentu saja ini menjadi perhatian bersama karena dikhawatirkan akan merusak lingkungan, dan tentu saja dikhawatirkan akan mencemari kawasan dan sekitar Raja Ampat yang dianggap sebagai salah satu destinasi terbaik bukan hanya di Indonesia, tapi destinasi pariwisata terbaik di dunia. Itu yang menurut saya menjadi penting. Meski pada saat yang bersamaan Kementerian Lingkungan Hidup juga mengatakan bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di sekitar Raja Ampat itu secara prinsip sudah mendapatkan izin operasi. Itu artinya apa? Satu sisi perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di sekitar Raja Ampat mendapatkan izin secara resmi dari pemerintah, tapi dalam praktiknya sejak pengawasan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ada yang disebut dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius yang ditunggu oleh publik. Kira-kira apa yang kemudian akan diekspos dan ditunjukkan fakta-faktanya. Cuman pada saat yang bersamaan Kementerian SDM, persisnya Dirjen Minerba, mereka itu mengatakan bahwa tidak menemukan masalah apapun soal pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Jadi dalam konteks ini, pihak pemerintah sekalipun, terutama Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk juga Kementerian ISDM, itu memiliki pendapat yang beda-beda. Satu sisi, kata Kementerian Lingkungan Hidup, ada pelanggaran yang kemudian sedang diawasi dan sedang diinvestigasi. Dan pada saat yang bersamaan menurut Dirjen Minerba ISDM tidak ditemukan apapun terkait dengan pelanggaran-pelanggaran apapun. Saya kira ini adalah menurut saya sesuatu yang mesti kita tunggu bagaimana progres reportnya di masa-masa yang akan datang. Bahkan pihak istana kalau tidak salah juga sudah memberikan statement secara clear bahwa persoalan aktivitas dan pertambangan yang ada di Raja Ampat ini akan segera dicarikan solusinya, akan berkunjung ke Raja Ampat dan di sekitarnya, sehingga proses yang terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran terkait dengan pengelolaan wilayah, pengelolaan kawasan, termasuk juga pengelolaan kawasan-kawasan kecil di sekitar Raja Ampat itu bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Tapi kalau kita mendengarkan pernyataan Menteri SDM Pak Bahlil, katanya aktivitas pertambangan ini jaraknya itu sangat jauh dengan destinasi wisata Raja Ampat. Tidak seperti yang dibayangkan oleh publik bahwa jarak terkait dengan pertambangan itu dekat misalnya dengan destinasi wisata itu. Oleh karena itu, kalau saya secara prinsip mari kita tunggu hasil investigasi, hasil pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah soal polemik ini bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya. Kita juga tidak boleh buru-buru menghakimi, kita tidak boleh langsung menuding kira-kira siapa yang sebenarnya pihak yang dianggap bermasalah. Karena belakangan ini begitu banyak berita-berita dan informasi-informasi yang sebenarnya bisa mengarah kepada disinformasi atau bisa berujung pada berita-berita yang sifatnya hoax. Misalnya Raja Ampat itu sudah tercemar, lautnya tidak lagi biru tapi misalnya coklat, itu kan hoax.
sampai detik ini belum ada misalnya kenyataan-kenyataan yang bisa dibuktikan bahwa Raja Ampat itu sudah terjemari. Pada akhirnya yang ingin saya katakan adalah soal kekisruhan terkait dengan aktivitas pertambangan nikel di sekitar Raja Ampat ini memang harus kita fokuskan bersama, kita perhatikan secara seksama, dan tentu saja perhatian kita salah satunya harus diberikan tentu untuk mencarikan solusi apa yang terjadi. Pada akhirnya ingin saya katakan adalah pertama, kita sekali lagi jangan buru-buru untuk menghakimi dan berkesimpulan plus dan minus di antara kontroversi yang terkait dengan aktivitas pertambangan yang ada di sekitar Raja Ampat ini. Tunggu bagaimana investigasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, tunggu bagaimana pemerintah turun tangan untuk mengungkap dengan fakta-fakta yang ada apakah betul aktivitas pertambangan ini telah terjadi semacam pelanggaran yang cukup serius. Oleh karena itu bagi saya kehati-hatian yang semacam ini menjadi penting, minimal untuk meredam kekisruhan, minimal untuk meredam kontroversi, dan minimal kita tidak terlibat dalam kekisruhan yang ada. Mari kita percayakan kepada semua kementerian, dalam hal ini Kementerian SDM dan Lingkungan Hidup yang pastinya akan saling berkoordinasi, akan melihat secara substansi dalam konteks apa soal pertambangan nikel di sekitar atau di wilayah kawasan Raja Ampat itu apakah betul sesuai dengan hukum ataukah tidak sesuai dengan hukum seperti yang diprotes oleh kawan-kawan Greenpeace Indonesia dan sejumlah pemuda dari kawan-kawan Papua. Nah, yang kedua, memang dari dulu setiap aktivitas pertambangan apapun bukan hanya di Raja Ampat tapi di banyak tempat ya yang ada aktivitas pertambangan. Memang salah satu yang secara prinsip adalah soal regulasi. Yang kedua adalah secara prinsip adalah bagaimana apakah aktivitas pertambangan itu bisa mencemari dan misalnya merusak lingkungan. Itu yang sebenarnya menjadi kekhawatiran. Bagi saya secara prinsip aktivitas pertambangan apapun sepanjang dia sesuai dengan hukum, sepanjang sesuai dengan kaidah-kaidah konstitusi, saya kira memang harus disupport. Tapi secara prinsip dalam praktiknya harus dikawal, jangan sampai misalnya merusak ekosistem lingkungan yang ada di sekitar, dan yang paling penting itu dikhawatirkan akan merusak kehidupan masyarakat lokal yang ada di situ. Karena secara prinsip biasanya aktivitas pertambangan yang dikhawatirkan itu adalah soal kesuburan tanah yang akan berkurang, dan yang paling penting adalah kalau kesuburan tanah berkurang maka yang dirugikan adalah masyarakat sekitar pertambangan. Dalam konteks misalnya destinasi wisata Raja Ampat yang salah satu menjadi idola dan istimewa itu karena ada terumbu karang yang tumbuh dengan baik yang ada di sana. Bahkan kalau tidak salah ada sekitar 75% kira-kira begitu terumbu karang itu tumbuh baik, dan kemudian itu menjadi perhatian begitu banyak masyarakat dan bahkan menjadi perhatian begitu banyak publik dunia. Oleh karena itu bagi saya pertambangan itu memang penting, tapi secara prinsip jangan melanggar aturan, jangan merusak lingkungan, dan masyarakat adat harus dimuliakan. Dan yang paling terakhir, yang ketiga adalah memang problemnya di Indonesia itu soal izin-izin pertambangan ini memang sering diberikan tentu saja untuk memberikan kesejahteraan kepada negara, kepada masyarakat di sekitarnya, tapi yang paling penting dalam praktiknya yang perlu diantisipasi jangan sampai merusak lingkungan, jangan sampai terjadi deforestasi, jangan sampai terjadi misalnya kerusakan-kerusakan yang lain yang justru merusak masyarakat di sekitar. Aktivitas pertambangan harus memuliakan masyarakat lokal. Aktivitas pertambangan harus memuliakan warga di sekitar. Ekonominya sejahtera, ekonominya maju, dan yang paling penting mereka tidak dirugikan apapun. Oleh karena itu, pertambangan itu memang harus untuk masyarakat semakin sejahtera dan mereka kehidupannya semakin layak, terutama layak secara ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengakhiri sebagai sebuah polemik terkait dengan aktivitas pertambangan nikel yang ada di kawasan Raja Ampat, mari kita tunggu apa pengawasan dan hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang katanya ada indikasi pelanggaran yang cukup serius. Per hari ini, sebagai salah satu bentuk keseriusan dari pemerintah, khususnya Kementerian SDM telah menghentikan sementara aktivitas pertambangan
Tentu ini dijadikan sebagai kesempatan untuk melihat apakah betul ada dugaan-dugaan pelanggaran ataukah ada hal-hal lain yang di kemudian hari bisa dikonstruksikan secara kolektif terutama untuk kepentingan bangsa dan untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar. Minimal penghentian aktivitas pertambangan sementara ini harus dimaknai sebagai sebuah komitmen bagaimana untuk mengevaluasi sekaligus mencari titik temu terkait dengan polemik dan kekisruhan terkait dengan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat. Oleh karena itu, yang paling penting adalah jangan sampai aktivitas pertambangan apapun khususnya di kawasan Raja Ampat ini mencemari lingkungan, merusak ekosistem khususnya yang ada di sekitar Raja Ampat. Dan tentu saja karena Raja Ampat itu sudah dianggap sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik di dunia, saya kira siapapun punya kepentingan untuk menjaga kelestariannya. Mari kita doakan yang terbaik untuk bangsa dan negara, supaya apapun yang terjadi, lingkungan semakin mantap, Raja Ampat tetap mantap, pertambangan harus diarahkan untuk kepentingan bangsa dan masyarakat secara umum. Saya kira di situ. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa sekali ya bagaimana pemberitaan akhir-akhir ini adalah tentang Raja Ampat, teman-teman ya. Bagaimana perusahaan nikel yang membuat tambang di Raja Ampat ini menuai pro dan kontra. Sebab Raja Ampat ini adalah pariwisata yang dibanggakan Indonesia ya. Dengan keindahan alam yang sangat luar biasa di daerah Papua, teman-teman. Namun saat ini Raja Ampat ya digeruk oleh tambang nikel yang membuat sebagian masyarakat itu murka ya. Inilah yang dikatakan oleh Adi Praetno ya. Bagaimana menurut kalian?